wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri, wali santri, keluarga, sahabat, para ulama, mari kita buka pertemuan pengajian online yang keempat dengan membaca umum kitab. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah karuniakan kepada kita keberkahan, Allah karuniakan kepada kita kesehatan, ala hadiniyah as-salihah wa ila hadrati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pengajian kitab Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fi Ta'lim karya Syekh Abdul Fattah Abu Khuddah di halaman 18. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala syekhuna wa ustaduna. Kali ini akan saya terjemah. Saya baca cukup panjang gitu, lalu baru saya terjemah. Akan banyak menghindari terjemahan per kata, tapi terjemahan per qadhiyah. Wa qala syekhuna wa ustadzuna al-'allamatul jalil Mustafa Az-Zarqa hafizahullahu taala, dan berkata guru kami, ustadz kami Al-Allamah, orang yang sangat alim, pakar fikih, Al-Jalilu, yang agung, Mustafa Az-Zarqa hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Berarti saat menulis kitab ini, Syekh Abdul Fattah menulis kitab ini, gurunya Syekh Mustafa Az-Zarqa masih hidup, maka ditulis dengan doa hafizahullah. Beda dengan jika sudah meninggal, maka doanya rahimahullah. Ini isti'mal al-urfi. Begitulah kebiasaan penggunaan doa seperti apa. Kalau meninggal itu menggunakan rahimahullah. Syekh Mustafa Az-Zarqa, mu'allif ini mengaji banyak dengan Syekh Mustafa Az-Zarqa dan mengaji pada ayahnya Syekh Mustafa Az-Zarqa juga, Syekh Ahmad. Guru saya berkata fi kitabihil azim, dalam kitabnya yang agung, yaitu Al-Madkhalil Fiqhiyil 'Am, pengantar umum ilmu fikih. Guru saya berkata tersebut ta'liqan, dalam rangka memberi catatan, memberi ta'liq ala hadzal hadits syarifi, terhadap hadis yang mulia ini, yaitu hadis tentang kemarin, yaitu bagaimana Nabi meminta kepada suku Asy'ari untuk mengajar orang-orang sekelilingnya, tetangganya, orang-orang masyarakat yang ada di sekitarnya. Apa kata Syekh Mustafa Az-Zarqa? Ma yali, ma, kata-kata yali berikut ini. Inna hadzal mawqifal 'azima fi i'tibari at-taqsir fi at-ta'lim wa at-ta'allum jarimatan ijtima'iyyah. Sesungguhnya posisi agung ini, fi i'tibari at-taqsir, dalam menilai pengabaian. Taqsir itu pengabaian yang dilakukan kaum Asy'ari saat itu. Fi ta'limi, di dalam mendidik, mengajar, wa ta'allumi, dan belajar, dinilai jarimatan, kejahatan ijtimaiyatan yang bersifat sosial, yastahiqu murtakibuhal uqubatad dunyawiyata,
yang pelakunya berhak untuk dihukum sanksi di dunia ini. Posisi Nabi seperti itu, mauqifun lam yarwit tarikhu lahu mathilan. Posisi yang belum pernah dikisahkan sejarah. Mathilan, padanan. Tidak ada padanannya. Lahu ini kepada mauqif. Mathilan, padanan fi taqdisil ilmi, di dalam mengagungkan ilmu. Ini sebuah visi yang jelas dari Rasulullah tentang pentingnya ilmu, pentingnya mengajar, pentingnya belajar, sehingga Nabi sampai mengundangkan orang yang tidak mengajar itu dikecam oleh Nabi. Orang yang tidak mendidik, yang abai terhadap sekitarnya itu dikecam oleh Rasulullah. Tidak pernah ada itu sejarah ada seorang tokoh yang menyatakan seperti itu. Qablan Nabi, sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala ba'dahu, dan tidak setelahnya. Wa yadkhulu fi irtikabil munkari, dan masuk di dalam melakukan kemungkaran ini, wastihqaqil uqubati ta'ziriyati, dan berhak mendapatkan sanksi ta'zir. Ta'zir itu hukuman di luar had. Dalam fikih disebutkan ya, ada hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, seperti had, hukuman zina, hukuman mencuri, hukuman karena menuduh zina, qadzaf. Itu had. Ada di luar itu namanya ta'zir, kesalahan-kesalahan yang kemudian hukumannya diserahkan pemerintah. Ta'zir di luar had. Berhak mendapatkan hukuman alaihi, atas tindakan mungkar tersebut. Apa yang masuk, ini failnya, termasuk melakukan kemungkaran dan berhak mendapatkan hukuman ihbalul wajibatid diniyati, abai terhadap kewajiban-kewajiban yang bersifat agama. Wa min jumlatiha, dan diantaranya deretan kewajiban itu apa saja? Di antaranya adalah at-ta'limu, mubtada, mengajar, wa ta'allumu, dan belajar. Jadi belajar itu wajib, mengajar wajib, karena tidak mungkin ada orang belajar tanpa ada orang yang mengajar. Maka fa idza qassara al-alimu, ketika abai, al-alimu, orang yang berilmu, abai di dalam apa? Fi wajibati ta'limi, dalam kewajiban mengajar. Orang berilmu, kalau kita sudah diberi Allah ilmu, itu ada tugas, kewajiban yang harus ditunaikan. Kalau abai, dosa. Au qassara, atau abai, al-jahilu, orang yang tidak berilmu, fi ta'allumil qadaril wajibi, di dalam belajar kadar yang wajib syar'an, menurut syarak, kadar minal ilmi, dari pengetahuan. Ketika keduanya abai, yang berilmu abai dengan mengajar, yang tidak berilmu abai dengan belajar, istahaqqa, maka keduanya berhak uqubat ta'ziri, sanksi ya, berupa ta'zir ala taqsiri, atas pengabaian ini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Nabi pernah berkata, ini hadis yang sangat populer, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, mencari ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap orang Islam. Hadis ini diriwayatkan dari banyak jalur riwayat, turuk, dan menurut Imam Mizzi dihukumi hadis hasan, oleh Imam Suyuti dihukumi sahih. Imam Mizzi itu mungkin di kalangan fikih tidak banyak dikenal ya, tapi Imam Mizzi ini punya kitab, beliau bermadzhab Syafi'i dalam fikihnya, kitab Tahdzibul Kamal, berapa jilid itu ya, alhamdulillah saya punya itu, Tahdzibul Kamal. Luar biasa Imam Mizzi ya.
gurunya Imam As-Subki dalam hadis. Kalau Imam Suyuti sudah jelas ya, masyhur di kalangan ulama-ulama. Beliau pengarang kitab Jalalain, Durrul Mansur, Uqudul Juman, Al-Kawkabus Sati' dan segala ratusan karya Imam Suyuti. Dicatatkan disebutkan bahwa Imam Suyuti menghukumi sahih talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Walafdzul muslimi, kata muslim huna di sini yashmalur rajula wal mar'ata, mencakup laki-laki maupun perempuan. Li'anal hukma, karena sesungguhnya hukum manutun digantungkan bisifatin mustarakatin, dengan sebuah sifat mustarakatin yang menjadi titik temu. Mustarakah itu menjadi titik temu. Sifat tersebut adalah al-Islam. Jadi tidak peduli laki-laki perempuan. Jadi muslim benar dia adalah bentuk mudzakkar, tapi bukan karena laki-lakinya, karena keislamannya itu, karena sifat Islam itulah dia diwajibkan mencari ilmu, bukan karena kelaki-lakiannya. Ini dalam usul fikih ya, dalam pencarian ilat, pencarian manat yang dikenal dengan takhrijul manat, pencarian penggalian ilat. Setelah takhrijul manat namanya apa? Takhrijul manat setelah itu apa? Belum. Enggak kenal. Ada takhrijul manat, terakhir tahqiqul manat. Yang di tengah apa? Tanqihul manat. Takhrij itu menggali sebanyak-banyaknya. Tanqih itu melakukan sortir mana yang paling sesuai di antara ausaf yang ada, maka ditemukanlah namanya manat. Mungkin orang ini yang wajib ya pokoknya Islam. Oh yang wajib yang penting Islam dan laki-laki misalnya. Lalu dilakukan apa? Jadi tanqihul manat. Tahqiq itu pembuktian ilat di kasus. Jadi kalau takhrij, tanqih itu tugasnya mujtahid. Kalau tahqiq itu tugasnya muqallid. Penerapan ilat dalam kasus-kasus yang nyata, yang sehari-hari, yang akan dikiaskan. Baik. Intaha kalamu syaikhina. Telah usai, ini kutipan itu dalam bahasa Arab juga kutipan itu apa adanya, maka ditutup dengan intaha. Kutipan langsung intaha. Telah usai kalamu syaikhina, ucapan guru kami Mustafa Az-Zarqa, amta'allahu bihi wa ra'ah. Amta'allahu bih, semoga Allah memberikan kepadanya kenikmatan, wa ra'ah, dan semoga Allah melindunginya, wa ra'ah. Baik, wa udhifa ilaihi, udhifu, dan saya tambahkan ilaihi terhadap kata-kata guru saya tadi, kalamus syekh, fima yata'allaqu bihadithi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, tentang terkait hal-hal yang terkait dengan hadis thalabul ilmi. Saya tambahkan ini, annahu, bahwa sesungguhnya sya'an itu kelakuan, sesungguhnya nggak usah diterjemah kalau dalam bahasa Indonesia. Lama nato, ketika menggantungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fardhu talabil ilmi, kewajiban mencari ilmu, bitisafil mar'i, dengan digantungkan dengan apa? Dengan sifat seseorang bil islami, sifat Islam. Rajulan, baik laki-laki, kana awi mura'atan atau perempuan, maka kana fi dzalika tambihun minhu sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam hal itu ada tambih. Tambih di sini kana. Tambihun, peringatan dari Nabi minhu. Peringatan apa? Ala anna kullaman intasaba ilal islami, bahwa sesungguhnya setiap orang intasaba, yang ternisbatkan, yang tergolongkan ilal islami, kepada Islam, maka lazimahu thalabul ilmi, wajib baginya mencari ilmu, wa tahsilu, dan menghasilkan ilmu. Mencari ilmu dan mendapatkan ilmu. Mencari dan mendapatkan.
Idla jahla, karena tidak ada kebodohan. Fi syariatil Islami, di dalam ajaran Islam nggak ada itu toleransi, bodoh nggak apa-apa, itu nggak ada. Tidak ada lajala, tidak ada kebodohan yang ditolerir dalam ajaran Islam. Alladzi awwalu kalimatin min kitabihi nazalat, yang mana kalimat pertama dari kitab Islam itu Al-Quran, nazalat yang turun, taqulu, khabarnya awal kalimatin. Kalimat pertama berkata begini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini ayat dalam surat Iqra bismi rabbik atau surat Al-Alaq. Ini adalah ayat yang pertama turun kepada Rasulullah, tepatnya di bulan Ramadan malam ke-17. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Jadi Nabi itu sebelum mendapatkan wahyu ini sudah sering ke Gua Hira. Di Gua Hira Nabi bermalam-malam di sana. Ketika perbekalan habis, Nabi sendirian. Baru turun, pulang, bawa perbekalan lagi, berangkat lagi. Nabi saat itu umur 40 tahun. Saat Nabi umur 40 atau menjelang sempurna 40 tahun. Nabi sudah tidak memikirkan hal-hal yang ribet tentang misalnya pekerjaan. Enggak. Jadi Nabi memang lahir yatim, miskin, jadi penggembala, kemudian menikah dengan Khadijah, saudagar kaya raya, banyak pegawainya, banyak usahanya, bisnisnya, ekspor, impor. Sayyidah Khadijah itu perkenalan dengan Nabi kan dimulai dari Nabi itu diminta untuk membawa dagangan, dan umur 15 tahun Nabi menjalankan usaha. Sudah kemudian selesailah, sudah dikerjakan oleh anak buah pegawai-pegawainya. Nabi kemudian banyak merenung. Nabi memilih Gua Hira merenung. Kenapa Gua Hira? Kalau di Gua Hira itu orang di sana bisa melihat Ka'bah. Bisa melihat Ka'bah. Kalau sekarang mungkin tidak bisa, karena Ka'bah sudah ditutup bangunan-bangunan tinggi. Bahkan Masjidil Haram pun sudah menutupi Ka'bah. Dulu local wisdom ya, saat dulu itu tidak ada bangunan yang berani lebih tinggi dari Ka'bah. Orang bangun itu nggak ada yang berani melebihi Ka'bah. Masjidil Haram dibangun tidak melebihi Ka'bah. Sekarang orang kalau ke pelataran Masjidil Haram pasti nggak bisa melihat Ka'bah, karena bangunan masjidnya sudah lebih tinggi daripada Ka'bah. Dulu kalau orang mau masuk ke, saya kemarin cerita ya, di mana? Di Lembah Bakah itu, di sela-sela gunung, yang pertama dilihat, yang paling menonjol, yang paling tampak itu adalah Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, Rasulullah Gua Hira itu sambil melihat Ka'bah. Nabi ngapain di sana? Nabi berdoa. Nabi itu tentu di saat itu masih menerima sisa-sisa ajaran Nabiullah Ibrahim, kakek nenek moyangnya itu. Sisa bagaimana bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datang suatu malam, tepatnya malam 17 Ramadan itu, sosok besar di langit yang kemudian turun, yang kemudian berkata, Iqra, baca. Nabi bilang, saya tidak bisa baca. Lalu sosok itu memeluk Nabi sampai dengan kuat, sampai Nabi terengah-engah. Dilepaskan orang itu, sosok itu berkata lagi, Iqra. Nabi menjawab, saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi hingga 3 kali. Lalu sosok itu berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat ini. Lalu sosok itu ke atas lagi dan berenang. Nabi lalu turun
ini siapa, ini siapa. Tapi kalimat ini sudah hafal, menghujam dalam hati Nabi. Sampai di rumah Nabi teriak-teriak, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Sayyidah Khadijah, istri Nabi, berapa tahun lebih tua dari Nabi? 15 tahun. Nabi 25, Sayyidah saat menikah 25, Nabi Sayyidah Khadijah 40. Berarti saat ini 40 tahun, Nabi Khadijah berapa? 55 tahun. Maka saat itu tentu Khadijah itu sosok yang sudah sangat ya sudah mulai sepuh ya, sudah mulai tua dan tenang. Ketika suaminya seperti itu, Sayyidah Khadijah menenangkan. Sayyidah Khadijah lah yang menenangkan. Apalagi Sayyidah Khadijah sebelumnya juga sering mendapatkan informasi dari sepupunya, namanya Waraqah bin Naufal, seorang ahli kitab-kitab kuno. Dialah sebelum Khadijah menikah dengan Rasulullah yang berkata kepada Khadijah bahwa Nabi akhir zaman, wahai Khadijah, lahirnya di sini, dan ini sudah ada. Nabi akhir zaman itu sudah ada, lahirnya ya di dekat Ka'bah, Baitullah. Ini Waraqah bin Naufal. Maka sebenarnya menurut banyak kisah yang sering juga dikisahkan ke Imam Zubair, bahwa Sayyidah Khadijah itu sebelum menikah dia yang mencari-cari, karena mendengar informasi dari Waraqah itu, kira-kira kalau di Mekah ini ada Nabi akhir zaman, siapa yang paling layak? Dia itu ngawasi semua pemuda-pemuda, semua laki-laki di Mekah. Siapa yang paling layak kira-kira? Orang yang paling baik itu siapa? Nabi akhir zaman itu orang yang baik. Ini yang di Mekah yang paling baik siapa? Tiada lain adalah Muhammad ibnu Abdillah. Orang yang baik, sopan santun, tutur katanya baik, tidak pernah bohong dalam hidupnya. Saat kecilnya pun nggak pernah bohong. Nggak pernah terlontar dari mulutnya itu umpatan, kebohongan, menyakiti orang lain, itu nggak ada. Itu Sayyidah Khadijah lalu setelah melihat menyembuhkan Rasulullah Muhammad ini, lalu didekati dengan diajak kerjasama membawa barang dagangan ke luar negeri. Baik, ketika kembali Sayyidah Khadijah tadi, suaminya atau Muhammad ini dalam keadaan gemetar ya, pulang dari Hira itu, lalu kata Khadijah, ya Muhammad, ya suami, bahwa orang sepertimu tidak akan celaka karena kau orang baik, kau selalu membantu orang lemah, kau selalu menyantuni orang yang miskin, kau selalu menghormati tamu. Orang sepertimu tidak akan celaka. Besok kita tanya pada Waraqah bin Naufal. Maka setelah datang ke Waraqah bin Naufal, kata Waraqah, sampaikan apa yang kau terima tadi malam. Rasulullah membaca ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu Waraqah menyimpulkan, itu adalah namus Muhammad, itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Itu adalah Jibril yang pernah datang kepada Musa. Rasulullah bukan tidak tahu ya, tentang itu namus dan seterusnya, karena ini adalah sebuah ayat, ini sudah pengangkatan kenabian, ini adalah nubuwah. Nabi menerima itu menjadi lebih mantap. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kembali ke buku ini, kitab ini, bahwa agama Islam itu ayat pertama yang turun, kalimat pertama yang didengar Nabi adalah Iqra. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu. Alladzi, yaitu Tuhan, khalaqa, yang menciptakan. Sopo alladzi, ini kok tulisannya khalaq ya, keliru ya. Tuhan yang telah menciptakan semuanya. Pertama kali dikenalkan dengan alladzi khalaq. Tuhan itu yang menciptakan semuanya. Lalu dari yang umum menciptakan semua semesta raya ini, alladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia. Jadi Allah lalu seakan-akan ya lebih menghujam lagi kalau menyebutkan tentang manusia itu diciptakan oleh
oleh Allah, olehku, kira-kira. Allah nggak menciptakan yang menciptakan langit, itu jauh, menciptakan hewan misalnya, menciptakan manusia dan seluruh manusia Muhammad min alaqin, dari alaq. Alaq itu kemarin sudah saya singgung, yaitu apa? Gumpalan darah. Proses dari sperma, pembuahan, maka tahapan berikutnya adalah alaq. Alaq itu adalah gumpalan darah. Ini hal yang gaib. Saat itu orang nggak tahu itu. Apa proses dalam perut manusia ini? Alaq itu ditunjukkan minna alaq. Dan alaq ini ternyata di kemudian hari belakangan diketahui alaq itu bukan sekedar gumpalan darah, tapi gumpalan darah yang menggelantung di bibir rahim, menggelantung menempel di bibir rahim. Dan itu sesuai dengan kalimat atau pengertian alaq dari akar katanya, itu aliqo, fil aliqo, alaq itu memang artinya menggelantung. Min alaq itu dari aliqo itu menggelantung, menempel. Subhanahu wa ta'ala. Baik, min alaq. Nah, alaq sendiri itu aslinya saat itu oleh orang Arab itu menunjukkan arti hewan yang kemerah-merahan yang menempel, kadang menempel di tubuh manusia seperti lintah. Apa ya lintah? Bukan, kalau lintah itu yang kecil-kecil tadi menempel. Alaq. Alaq itu isim jamak dari alaqah. Alaqah itu hewan. Baik, min alaq. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu al akramu yang maha mulia. Akram itu maha mulia karena Allah maha memberi. Sekali lagi, akram itu mulia. Kadang memaknai karim itu mulia, tapi asli maknanya apa karim itu? Yang dermawan, yang banyak memberi. Jadi orang itu mulia karena dia banyak memberi. Apa yang dia punya, ilmu kah, harta kah, tenaga kah, pikiran kah, perhatian kah, ketika dibagi, dia itu tandanya orang mulia. Lah Tuhanmu yang maha mulia itu yang alladzi allama, yang mengajar bil qalami, dengan pena, berarti dengan tulisan. Mengajari siapa? Mengajari manusia-manusia lain yang kau lihat itu orang pinter-pinter. Orang Cina, orang India, orang Yunani, orang Persia, orang Romawi, itu mereka peradabannya tinggi karena dimulai dari kebudayaan menulis. Pikiran seseorang dituliskan, diteruskan generasi berikutnya, dibaca oleh orang di tempat lain. Pikiran orang, penemuan-penemuan dalam pikiran orang itu hanya bisa diteruskan lewat satu langsung, tapi itu sangat terbatas. Kedua adalah ditulis. Bisa ditulis di kertas, ditulis di kulit, ditulis di tembok, ditulis. Tapi tradisi menulis. Jadi alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan orang-orang manusia-manusia itu yang sudah maju-maju itu dengan pena. Tuhan yang seperti itu sifatnya, yang telah memberikan kemajuan ke banyak bangsa itu, wahai Muhammad, wa rabbukal akram min mubtada, ini khabarnya al lamal insana ma lam ya'lam. Dialah yang mengajarkan manusia banyak hal lam ya'lam, yang belum tahu sapa insan. Tuhan yang telah memberikan ilmu ke banyak manusia dengan pena itu lah sebenarnya yang mengajari manusia hal-hal yang tidak tahu. Dan engkau Muhammad, tanpa harus bisa membaca, tanpa harus bisa menulis, tanpa harus membaca tulisan buku, kau akan kuberi ilmu. Itu maksudnya ini, bahwa semuanya itu aku yang menjadikan mereka maju, dan kau akan kuberikan ilmu yang luar biasa. Aku, jadi memajukan apa yang tampak di semesta ini tiada lain adalah
pancaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sulit bagi Allah, kira-kira begitu. Tidak sulit bagi Allah untuk mengajarimu tanpa harus kau bisa membaca, tanpa harus kau bisa menulis. Tidak sulit. Jadi orang itu dapat ilmu dari mana? Satu, membaca. Kedua, mendengarkan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Ketiga adalah berpikir. Penemuan-penemuan itu banyak lewat berpikir. Penemuan-penemuan itu banyak lewat berpikir. Tapi penemuan-penemuan itu tiada lain, tetap Allah yang memberi, Allah yang membukakan. Kadang orang, coba kita pernah dengar nggak cerita Sir Isaac Newton? Isaac itu aja, Sir Isaac Newton, penemu gaya gravitasi bumi. Itu kenapa dia bisa menemukan? Saat apa itu? Saat dia melihat apel jatuh dari pohon. Lalu dia berpikir, kok jatuh ke bawah ya, kok jatuh ke atas ya? Ketika lepas dari tangkai, kenapa tidak ke atas? Naik, kenapa ke bawah? Berpikir. Pertanyaannya, bukankah dia melihat barang jatuh itu setiap hari sudah? Apel jatuh itu bukan saat itu saja, dari kemarin-kemarin, dari dulu-dulu juga sudah dia lihat. Mau apel, mau kelapa, mau apa, semua jatuh juga ke bawah. Tapi kenapa saat itu dia bisa menangkap, kemudian berpikir, kemudian dan seterusnya? Tiada lain. Ya. Semua di balik itu adalah tentu kuasa Allah yang Maha Kuasa. Baik, wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ini penting diyakini bahwa semua ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Pengembangan-pengembangan dilakukan manusia juga tidak lepas dari pemberian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujung semua ilmu, kata Imam Al-Ghazali, termasuk ilmu kedokteran, obat, penyakit, itu dasar-dasarnya usul at-tib itu dari wahyu. Kalau sekarang misalnya ada orang panas, obatnya apa? Dulu belum ada kedokteran, belum ada ilmu. Apa orang mencoba? Semua benda dicoba jadi obat. Nabi-nabi mendapatkan wahyu. Oh, obatnya ini, obatnya itu. Ini pohon ini, daun ini, biji ini, itu ilmu. Itu wahyu. Baru kemudian dikembangkan. Kenapa ini bisa jadi obatnya penyakit ini? Oh, diteliti kandungannya. Oh, kenapa kalau penyakit ini gimana? Oh, bisa nggak dikiaskan, dianalogikan, bisa nggak dikembangkan. Ini kalau dicampur ini dengan ini. Tapi usul tib itu adalah wahyu. Baik. Jadi ini menyinggung tentang pentingnya ilmu. Ilmu itu tentu bertingkat-tingkat. Pentingnya ilmu itu bertingkat-tingkat. Yang paling penting dialah ilmu yang wajib dicari, diketahui setiap orang muslim. Imam Ghazali, fardu ain. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Fardu ain, ingat, fardu ain itu adalah semua ilmu yang memang harus diketahui secara mendesak. Sekarang ilmu hal namanya. Orang belum saatnya puasa, baru balik bulan misalnya Syawal, dia nggak wajib belajar ilmu tentang puasa karena masih selama 10 bulan, belum ilmu hal. Belajar boleh, baik, sunnah, tapi tidak wajib. Orang belum punya uang, ya nggak wajib belajar ilmunya zakat. Belum punya uang, nggak kaya, hartanya juga pas-pasan, kue-kue mosok. Ya, kita belajar baik, lanjut, tapi tidak wajib. Kalian mau belajar manasik haji boleh,
Tapi kalian maksudnya ini yang di pondok ya. Kalau yang di rumah bisa lagi. Kalian ini maksudnya kalian yang hadir di sini kan belum wajib haji, ya berarti belum wajib belajar ilmu manasikul haji karena belum hal. Nah, tentu yang paling wajib adalah kewajiban keseharian, yaitu tentang puasa, tentang sholat 5 waktu, tentang toharoh, tentang najis, itu harus diketahui. Wajib, sifatnya wajib, harus tahu itu. Karena itu kewajiban bersifat harian. Itu namanya ilmu-ilmu yang dalam kategori fi'lun, pekerjaan. Ada lagi ilmu yang berkaitan dengan tarkun, hal-hal yang perlu ditinggal. Hal-hal haram apa yang harus saya tinggal sekarang? Makanan seperti apa? Bangkai boleh atau tidak, itu harus diketahui, harus dipelajari. Rezeki yang haram itu seperti apa? Bisnis yang haram, tentu jika kalian hendak bisnis harus belajar ilmunya dulu, mana yang haram, mana yang halal. Ini wajib diketahui. Mau nikah harus belajar ilmunya, nikah ilmu halal. Sekarang masih lama kan? Ilmu halal. Lah, ada tarku, ada yang bersifat perintah-perintah zahir, ada yang bersifat perintah-perintah batin. Orang itu harus sabar, orang itu harus ikhlas misalnya. Pengetahuan itu wajib. Tarkun, meninggalkan ria, iri, dengki, sombong, takabur. Kalau orang lagi sombong, itu harus belajar bagaimana menghilangkan sifat ini. Ini ilmu hal, harus bersifatnya segera, mendesak. Dan tentu lebih penting lagi, ya ada fi'lun, ada tarkun, kata Imam Ghazali, pemilahan ilmu itu. Ada namanya i'tiqadat, meyakini, tentang keyakinan, tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kenabian Rasulullah. Jangan salah tentang meyakini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang baik, orang hebat. Enggak cukup. Enggak cukup orang meyakini Nabi Muhammad orang hebat, orang luar biasa, orang yang berpengaruh, tidak cukup. Harus meyakininya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Ya. Nah, ini i'tiqadat. Ini hal-hal yang wajib. Ini yang ain, yang fardu, yang setiap orang harus mengetahui, harus belajar. Tanpa itu ya dosa. Ada lagi fardu kifayah. Saya masih berangkat pada konsepnya Imam Ghazali. Ada ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Ilmu-ilmu yang untuk keberlangsungan kehidupan manusia yang baik. Ilmu fikih yang selain wajib tadi, yang rumit-rumit, usul fikih, mustalah hadis, itu fardu kifayah. Bukan hanya itu, ilmu tafsir, bukan hanya itu, ilmu-ilmu yang orang menyebutnya ilmu umum. Dalam konsep Imam Ghazali tidak ada ilmu umum, ilmu agama. Adanya fardu ain, lalu apa? Fardu kifayah. Ada ilmu mazmum, ada ilmu mamduh, yang dipuji dan yang dicela. Semua ilmu tiba itu fardu kifayah dipelajari. Ilmu pengobatan, mengetahui penyakit, mengetahui obat, cara pengobatan, itu adalah ilmu tiba. Tentu yang namanya tabib tidak mesti dokter. Ini kalau di kitab fikih ada kata-kata tabib, jangan otomatis diterjemah dengan dokter. Tabib artinya ahli pengobatan. Jadi dokter itu sekarang kan artinya harus kuliah bla 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 itu. Tidak harus. Ilmu pengobatan tidak harus seperti itu. Kita harus juga mengakui banyak pengobatan-pengobatan yang tidak dipelajari di kampus-kampus di fakultas kedokteran. Jadi di kitab kalau ada kata tabib, ini harus sesuai penjelasan tabib, itu jangan diartikan pasti dokter, itu artinya ahli pengobatan. Baik, semua ilmu tib itu fardu kifayah. Karena tanpa tib bagaimana orang bisa mengobati, bisa orang mengetahui seperti sekarang ini tentang virus ini. Orang beda pendapat kayak seperti ini. Dokter juga saling berbeda pendapat.
apalagi kiainya, ya wajar lah beda pendapat. Kemarin wah banyak pemerintah daerah yang disinfektan, tiba-tiba sekarang nggak boleh. Itu padahal resmi mereka juga para dokter yang menyatakan itu. Dulunya bilang begini, sekarang berubah. Wah, itu bisa hidup di luar sekian jam. Oh, dibantah yang lain tidak bisa, itu sudah mati. Orang diminta DD. Sekarang wah nggak penting, wah. Ilmunya ini gimana ilmunya ini? Ilmunya gimana? Karena itulah ilmu itu memang berkembang. Baik, ilmu tip, ilmu khiyatah, memintal benang jadi kain jadi pakaian, itu ilmu khiyatah. Itu harus ada yang belajar itu. Kalau nggak ada yang bisa semuanya, dosa semua itu. Ilmu tip, ilmu hisab, ilmu khiyatah, ilmu siasa, mengatur negara, itu ada ilmunya, itu wajib dipelajari. Fardu kifayah. Fardu kifayah. Harus ada yang mempelajari. Ilmu bisnis, ilmu itu harus ada yang mempelajarinya. Kata Imam Ghazali. Fardu kifayah. Kaitannya kullu ilmin. Fardu kifayah adalah kullu ilmin la yustaghna anhu fi qiwamid dunya. Ilmu yang harus yang sangat dibutuhkan yang tidak bisa dilepaskan di dalam tegaknya kehidupan di atas bumi ini. Apapun fardu kifayah. Baik, kita masuk ke berikutnya. Ilmamatun syari'atun bikamalatihi fit ta'limi wa khuluqihi al-azimi. Oh ya. Sebelum saya masuk ini, saya ingat saya pertemuan kedua itu sempat menyinggung tentang Sa'ad bin Mu'adz yang saya kemarin ragu-ragu ya. Saat mengisahkan apa itu dulu? Hukuman kepada Bani Quraidah. Hukuman kepada Bani Quraidah karena mereka berkhianat. Berkhianat saat perang Ahzab. Mereka membuka bentengnya untuk masuknya orang-orang Quraisy. Mereka mengkhianati perjanjian Mitsaqul Madinah, Piagam Madinah. Mereka bahkan menyiapkan pedang-pedang ribuan, perisai ratusan untuk menusuk pasukan Nabi dari belakang, tapi gagal semuanya. Bani Quraidah. Siapa yang memberikan hukuman? Mereka menyepakati biarlah saya dihukum oleh teman koalisi kami, halif kami, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Namanya jelas Sa'ad bin Mu'adz. Lah, Sa'ad bin Mu'adz, saya kemarin pertemuan kedua sempat ragu ya, Sa'ad bin Mu'adz. Benar-benar Sa'ad bin Mu'adz yang dihukuman. Kedua, ternyata saya tonton kembali itu kemarin yang pertemuan kedua itu tentang mengisahkan kalimat yel-yel saat penyerbuan orang-orang murtad. Yang saat itu panglimanya adalah Khalid ibnul Walid. Jadi panglima tentara yang tertinggi saat itu adalah Khalid bin Walid. Saya sempat sabukul lisan ya. Terperucut lisan saya itu menyebutkan saat Umar bin Khattab. Yang benar apa? Saat khilafah Abu Bakar As-Siddiq. Itu dua hal yang saya koreksi dari pertemuan kedua. Baik, ilmamatun syari'atun, pengetahuan yang singkat, bikamalatihi, tentang kesempurnaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bita'alimi, di dalam mengajar, wa khuluqihi, dan budi pekerti Nabi atau akhlak Nabi al-azimi, yang agung. Hada, kalau ada hada begini di awal diberi hada begini, itu artinya ifham hada, fahamilah hal ini. Ini pergantian untuk menggantikan tema saja. Hada wa nahnu alladzina nuhibbu an natamalla min hadzal muallimil awwal wan nabiyil ummiyil karim
kami yang mencintai anatamalla, mencintai supaya bisa berlama-lama bersuka-suka dengan lama, bermanja-manja lah. Min hadzal muallimi, dari guru ini, sang guru ini yaitu Rasulullah, al-awwali, guru yang pertama, guru yang nomor satu, wan nabi, dan sang nabi al-ummi, yang tidak bisa baca menulis, al-karimi, yang mulia, ingin bermanja-manja, min kulli janibin, dari semua sisi, min jawani bihadi, dari semua sisi, atau min janibi, dari setiap sisi, min jawani bihadi, dari semua sisi petunjuk Nabi, fil wasaili wal ghayati, baik di dalam hal wasilah. Wasilah itu berarti apa? Alat atau perangkat atau cara, wal ghayati, dan tujuan, jami'an, keseluruhannya. La tattasi'u lana hadhihi safahatu li aktsara min an namurra bi ba'di asalibihi sallallahu alaihi wasallam fi tathqif wa ta'lim. Kami sebenarnya ingin lama-lama, sebenarnya ingin mengupas banyak hal tentang Rasulullah. Tapi la tattasi'u, iku khobar tadi, ini khobar ini. La tattasi'u lana hadhihi safahat, lembaran-lembaran ini tidak cukup untuk kita. Tidak cukup li aktsara, untuk menjelaskan lebih banyak, atau li aktsara, untuk lebih banyak, min annamurra, daripada atau melebihi kita namurra. Namurra itu pakai ba, itu artinya berpapasan atau bersinggungan, bertemu, bersinggungan dengan sebagian saja, sebagian uslub Nabi, cara-cara Nabi, fit tathqifi, di dalam memberikan pendidikan, wa ta'limi, dan juga artinya pendidikan. Amal ahdaful kubra, sedangkan tujuan-tujuan besar, allati wajjaha ilaihi hadzal muallimul kabir, yang diarahkan oleh Nabi yang agung ini, maka falil hadithi, maka khobar ini untuk membicarakannya, falil hadithi anha, membicarakan tentang hal itu semua, tujuan-tujuan besar Nabi, majalatun, utawi, mubtada, muakhar, ruang-ruang ukhra yang lain. Tidak cukup ini. Nas'alullaha, kami mohon kepada Allah Ta'ala at-taufiqa, petunjuk, linuhudi, untuk bisa bangkit, tergerak, biha, menuntaskan majalah. Semoga, kata mu'alif, berdoa semoga bisa menuntaskan semuanya, tema-tema besar, tujuan-tujuan besar taklimnya Rasulullah. Kita hanya sebagian saja saat ini kita. Baik, hadzal muallimu lil khair sallallahu alaihi wasallam, sang guru ini, sang guru yang mengajarkan kebaikan, ini ada kerusakan. Jadi kemarin ada yang di Instagram itu, ketika orangnya keluar, dia masuknya nggak bisa dengar. Nggak, begitu juga. Kenapa itu? Diselesaikan ya. Ala annahu, meskipun, atau ini terjemahannya saja, terjemahan bebas. Meskipun sesungguhnya Nabi ummiyun, seorang yang ummi, la yaqra wa la yaktubu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, khobarnya hadzal mu'allim qad manaha, sungguh memberinya Allah telah memberinya, Allah Ta'ala, al-ilma alladzi la yudanihi ahadun minal bashari, ilmu yang tidak bisa didekati seorang pun dari manusia. Yudanihi, mendekatinya. Wa atamma alaihi ni'mata, dan Allah telah menyempurnakan kepadanya an-ni'mata, kenikmatan. Bima atahu, dengan apa kesempurnaan itu? Bima atahu, dengan ma, sesuatu, atahu, yang Allah berikan kepadanya. Berupa apa? Min syakhsiyatin, pribadi atau karakter, bolehlah. Fadzatin, tunggal. Jami'atin, lengkap. Faridatin, satu-satunya. Wamtanna alaihi, dan Allah telah menyebut-nyebut kenikmatan itu kepada Nabi, alaihi, kepada Nabi. Orang Jawa kalau makna mungkin lebih tepat pada keseharian orang lain, di intanatnya ngundang. Kowe tidak tak wei duit ta, kowe tak utangi ya.
kamu kan sudah pernah saya beri kebaikan-kebaikan ini kan. Itu imtana itu artinya begitu. Nah, kepada Rasulullah ini mungkin lebih tepat diterjemahkan Allah menyebut kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad. Biqauli dengan ucapan Allah Subhanahu wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah telah mengajarimu Muhammad ilmu lam takun ta'lamu yang sebelumnya kamu belum tahu. Lam takun yang sebelumnya kamu tidak ta'lamu tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima dan ada fadlullahi anugerah Allah 'alaika kepadamu 'aziman itu agung. Anugerah Allah kepadamu Muhammad agung besar. Ini kan Nabi menyebut-nyebut kenikmatan. Jadi artinya kamu jangan bersedih karena anugerah kepadamu itu banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ayat ini kalau diterangkan sebelumnya itu ada kisah panjang ya. Kapan-kapan saja. Fanahadha, lalu Nabi bangkit sallallahu alaihi wasallam yansyurul ilma, menyebarkan ilmu finnasi di tengah-tengah manusia. Wa yudhi'u dan ya menyebarluaskan, wa yudhi'u dan mau bainahum di antara mereka. Wa kana bihaqqin al-muallimal awwal lil khairi fi hadhihi dunya, dan bihaqqin sejatinya Nabi pertama mengajarkan lil khairi kebaikan fi hadhihi dunya di dunia ini. Maksudnya yaitu yang terbaik, ya semua Nabi mengajarkan kebaikan. Pamungkas semua Nabi, penutup semua Nabi, penyempurna semua ajaran Nabi. Semua orang bisa belajar kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa memimpin masyarakat ya, sukses. Nabi Isa hanya komunitas kecil para murid-muridnya. Tapi Nabi pernah hanya sekedar memimpin komunitas Makkah kecil ya. Tapi juga Nabi pernah memimpin sebuah negara. Itu contoh Nabi. Orang miskin bisa mencontoh Nabi. Bagaimana Nabi kalau miskin? Tapi orang kaya bisa mencontoh Nabi. Nabi juga pernah kaya. Semua orang bisa mencontoh Rasulullah SAW. Baik. Fi jamali bayani, di dalam keindahan penjelasan Nabi. Wa fasahati lisani, dan jelasnya lisan Nabi. Wa nasu'ati mantiqihi, dan jernihnya pembicaraan Nabi. Wa halawati uslubihi, dan manis atau enaknya cara Nabi mengajar. Wa lutfi isyarati, dan halusnya isyarat Nabi. Nabi kalau isyarat halus. Wa isyraqi ruhi, dan pancaran ruh Nabi. Wa rahabati sadri, dan keluasan dada Nabi. Wa riqqati qalbi, dan kelembutan hati Nabi. Wa wafrati hananihi, dan kesempurnaan kasih sayang Nabi. Wa hakimi syiddatihi, dan kebijaksanaan. Hakim itu artinya kukuh ya. Kukuhnya, tegasnya Nabi. Kalau ada orang dizalimi, Nabi tegas. Tegas Nabi tegas. Tapi kalau dirinya dihina orang, Nabi memaafkan. Rohabah, hatinya lapang. Pernah ingat bagaimana sahabat Usamah ibnu Zaid. Dia itu dari kecil sudah di rumah Nabi, diasuh Nabi. Karena bapaknya namanya Zaid ini dulu anak angkat Nabi. Dulunya anak angkat Nabi, lalu status anak angkat ini dibatalkan oleh Al-Quran. Gak boleh ada kata-kata anak angkat ya. Anak angkat yang seperti anak sendiri, bisa mewaris seperti anak sendiri pokoknya. Dan ini Mas Zaid masih tetap bersama Nabi, melayani keseharian Nabi bersama sahabat-sahabat lain yang ada di dalam rumah Nabi. Usama dari kecil, ketika umur belasan, Usama diperintah Nabi untuk menyerang sekelompok orang yang mau menyerang Madinah. Di sana terjadi kejadian yang kemudian dilaporkan Nabi oleh salah seorang sahabat yang lain. Intinya ya Rasulullah, tadi itu ada orang sudah dikejar-kejar, dia terpojok gitu. Dia lalu
mengucapkan syahadat. Tapi oleh Usama, kita bertiga yang mengepung itu. Yang berdua yang lain sudah menyarungkan pedangnya, tapi ini Usama menebas ya Rasulullah, mati dia. Itu orang mati akhirnya. Nabi itu memanggil Usama dengan marah. Apa kata Rasulullah? Memarahi Usama. Ini Usama ini yang sering ditimang-timang Nabi, sering diasuh Nabi. Yang kata banyak sahabat mengatakan Usama hibbu Rasulillah, orang yang dicintai Rasulullah. Ibnu hibbi Rasulillah, anak dari orang yang dicintai Rasulullah. Hibbu Rasulillah, ibnu hibbi Rasulillah, Usama. Tapi apa kata Nabi? Karena sayangnya Nabi itu ketika orang yang disayangi melakukan kesalahan, Nabi pun menegurnya dengan sangat keras. Ya Usama, hal qatalta man qala la ilaha illallah? Kau telah membunuh orang yang telah berkata la ilaha illallah. Usama ya sebenarnya beralasan lah. Ya Rasulullah, dia berkata itu hanya cuma cari selamat ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi? Ya Usama, hal syaqaqta sadra? Kau telah belah dadanya, tahu isi hatinya, tahu niatnya. Hal syaqaqta sadra? Kau tahu? Kau telah belah itu orang. Ya Rasulullah, masih beralasan lagi. Nabi mengulangi lagi, marah. Hal syaqaqta sadra? Hal syaqaqta sadra? Kau belah dadanya, tahu niatnya. Tidak boleh. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti usima damuhu wa maluhu wa irduhu, harus dilindungi. Dia menyerang ya, tapi ketika sudah bersyahadat ya sudah selesai. Kalau dia baik-baik kan ya sudah selesai dari awal. Tapi kalau dia menyerang, mau menyerang Madinah, diserang, dia kemudian mengucapkan itu ya sudah selesai. Orang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah selesai. Dia berarti secara zahir dihukumi Islam. Tidak boleh paling niatnya ini munafik mungkin, ini paling enggak boleh bilang begitu. Kata-kata munafik itu ada dua arti. Munafik yang artinya memang kafir, dia itu hanya pura-pura Islam di lisannya saja. Itu yang tahu hanya Rasulullah di zamannya saja. Yang tahu pasti, yang mengetahui hatinya seseorang adalah saat itu adalah Rasulullah melalui tentu dari Allah. Sekarang ada orang kemudian Islam punya perilaku apapun, nggak boleh orang bilang itu munafik. Munafik artinya kafir. Ada munafik yang artinya dia karena melakukan misalnya kalau bicara bohong, ya, kalau berjanji mengkhianati, itu iya, tapi itu dosa, tapi bukan munafik yang arti pertama, yang artinya kafir. Dulu memang banyak orang di depan Nabi bilang Islam, syahadat, kadang-kadang sholat, tapi sebenarnya kafir. Hatinya memusuhi Nabi, di belakang memusuhi Nabi, di belakang melakukan konspirasi ingin membunuh Nabi, itu banyak. Dan Nabi tahu, tapi Nabi tidak bocorkan ke publik. Nabi tidak membocornya kepada semua sahabat. Dan Nabi tidak memusuhi mereka. Tapi Nabi karena masih berharap semua orang itu masih bisa, apalagi orang itu sudah setidaknya di lisan mengatakan syahadat, ya sudah. Nabi menghindari ada kemudian orang luar mengatakan Muhammad itu memerangi temannya sendiri, orang yang setelah Islam diperangi. Nabi menghindari itu. Tapi Nabi membocorkan siapa nama-namanya saat itu di Madinah, siapa yang munafik kepada salah seorang sahabatnya namanya Hudzaifah bin Yaman. Maka disebut Hudzaifah itu sahibu sirri Rasulullah, pemilik rahasia Nabi. Dan dipesan oleh Nabi jangan bocorkan kepada siapapun. Pegang. Siapa-siapa di Madinah yang munafik. Itu munafik. Jangan bocorkan kepada siapapun. Tapi orang-orang tahu bahwa Hudzaifah ini yang memegang rahasia itu. Maka setelah Nabi wafat itu, di antara orang yang takut itu Sayyidina Umar bin Khattab. Ini Sayyidina Umar, orang yang sudah amal baiknya luar biasa seperti itu terhadap Islam, terhadap Rasulullah, luar biasa hebatnya. Bahkan pernah disaksikan oleh Nabi bahwa engkau nanti pasti masuk surga tanpa hisab.
termasuk al-asyara al-mubasysyaruna bil jannah, 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga itu sahabat Umar bin Khattab. Yang pernah dilihat Nabi istananya di surga. Itu orang baik seperti itu, memang orang baik itu ketakutannya juga lebih tinggi. Kalau orang nggak baik kan mesti masuk surga. Pasti. Ini sahabat Umar sudah dipastikan masuk surga, masih takut. Tanya sama Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, apakah namaku pernah disebut Nabi di deretan orang munafik?" Hudzaifah jawab, "Ya enggak lah, masa jenengan." "Ya enggak lah, Sayyidina Umar, ya enggak." "Oh ya sudah, alhamdulillah." Ini takut ya. Itu lah saat Sayyidina Umar jadi khalifah, beliau itu kalau mau ngangkat pegawai, mau ngangkat gubernur, tanya sama Hudzaifah. Ini tak angkat ya. Kalau dia bilang jangan, oh ya berarti munafik. Enggak ada kasusnya ya. Tapi yang jelas Sayyidina Umar ketika memilih, kalau udah di ACC, ya. Yang ceritanya itu kalau disetujui oleh Hudzaifah berarti tidak termasuk munafik. Tapi belum ada kasus, oh tidak gitu. Berarti pilihan Umar tepat maksudnya. Tapi dia ketepatan instingnya itu perlu dibuktikan melalui persaksian Hudzaifah. Sayyidina Umar nanti kita kisahkan kapan-kapan dalam perjalanan pengajian bagaimana kisah Sayyidina Umar, instingnya Sayyidina Umar itu murid Rasulullah yang juga luar biasa. Baik. Wa azimin tibahi, dan keagungan kesadaran Nabi. Intibah itu ya kesadaran Nabi. Kesadaran maksudnya apa ya? Kepekaan Nabi. Wa sumuwi dzakahi, dan ketinggian kecerdasan Nabi. Wa balighi inayati, dan tingginya perhatian Nabi. Baligh itu sesuatu yang maksimal. Wa katsiri rizqihi, dan kelemah lembutan Nabi yang sangat banyak. Banyak itu artinya melimpahnya kelembutan Nabi binasi kepada manusia. Hatta qala, sehingga berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu mu'alliman." Aku diutus sebagai mu'allim. Artinya mu'allim ya seperti itu sifatnya. Seorang pendidik yang ideal ya seperti ini. Yang tadi itu dari mulai fasahatil lisan, sa'atil mantiq, halawatil uslub, wafratil hanan, hakimi syiddah, azim intibah, sumul dzaka, balighil inayah, kathir rifqi, dan seterusnya. Tahdhiruhu minal ilmi alladzi la yanfa'. Peringatan Nabi dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat kita, kepada kita, anak-anak kita. Manfaat di dunia, lebih manfaat di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.